apa yang dilakukan dengan perencanaan yang sudah jalan, kemudian ditetapkan dengan APBD, DOK itu ya, itu nanti kita awasi karena sudah dianggarkan, kemudian di situ pelaksanaannya apakah pelaksanaannya sesuai dengan perencanaan yang ada. Kita kan sudah punya program yang itu bisa diakses oleh masyarakat langsung melalui linknya provinsi. Daerah ini berapa, kemudian untuk pendidikan berapa, untuk kesehatan berapa, untuk memberikan pelatihan tenaga kerja itu berapa. Itu bisa dibuka melalui linknya Provinsi Jawa Timur. Sekarang jadi sudah tidak ada lagi rahasia. Kita ini hidup ini di mana saja kita bisa dipantau, apalagi anggaran. Iya, betul. Itu yang paling milik publik kan. Kepada Bu Gubernur dan juga seluruh OPD-OPD yang mari kita sebagai pemimpin yang diamanati oleh masyarakat di eksekutif maupun legislatif, kita harus bekerja dengan hati, bekerja dengan ketulusan, bekerja memang betul-betul berangkat dari amanah yang diberikan ini bukan untuk memperkaya diri, tetapi adalah menjadi pelayan. Selamat datang di podcast Kios Koran. Kembali lagi bersama dengan saya Nilu Rara yang akan berbincang atau ngobrol santai bersama dengan DPRD Jawa Timur. Wah, ini guys, di episode kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial sekali karena beliau ini adalah merupakan sosok dari orang yang paling istimewa pastinya ya. Ya, ada Bapak Musyafak Rouf selaku Ketua DPRD Jawa Timur. Boleh kita beri tepuk tangan untuk Bapak. Ini panggilnya saya apa? Bapak atau Abah? Monggo saja. Monggo saja, Bapak aja ya biar lebih enak gitu kan. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Alhamdulillah. Amin, gimana kabarnya Bapak hari ini? Alhamdulillah baik-baik. Baik-baik. Dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tadi sebelum kesini dari mana Abah? Dari kantor DPRD Provinsi Jawa Timur. Kemudian di sana banyak yang harus kita selesaikan terkait dengan surat-surat yang sudah numpuk. Karena kemarin-kemarin ini 2-3 hari yang lalu kan pada sibuk urusan karena banyaknya tamu-tamu yang tidak diundang. Tidak diundang gitu. Termasuk teman-teman demo itu. Iya, baik. Berarti sebelum dari sini tadi Bapak sampun dahar? Alhamdulillah. Sudah barusan. Barusan juga sebelum dari sini ya. Makan di mana Bapak tadi? Mana ya? Laksana Jaya di Depot Laksana Jaya itu sop buntut. Oh, sop buntut. Iya. Tadi waktu kesini ini enggak Pak? Bingung cari jalannya nggak aman ya? Karena sudah ada Sherlock dari teman kita yang ada di sini. Oke, baik. Sebelum kita masuk ke podcast di episode kali ini, teman-teman ya, kita akan mengenal secara langsung ke Bapak Musyafak Rouf nih, Bapak. Ini kan banyak teman-teman yang mungkin di luar sana masih belum tahu tentang kepribadian Bapak Musyafak selain menjadi Ketua DPRD Jawa Timur. Nah, supaya teman-teman di sini lebih dekat lagi sama Bapak, karena kan Bapak pastinya pengen dekat sama teman-teman yang nonton podcast kita gitu kan ya Pak ya. Iya, makasih. Nah, ini Rara pengen tahu nih Pak, sebelum jadi DPRD itu Bapak kegiatannya apa? Saya itu basic utamanya itu adalah seorang guru. Oh, oke. Pernah jadi kepala sekolah di sebuah
sekolah SMP swasta yang namanya Sekolah Kiai Hasyim, SMP Kiai Hasyim. Kemudian lanjut kemudian kegiatan di kampus hingga jadi ketua Yayasan Universitas Sunan Giri, Surabaya. Kemudian kita lanjut kumpul dengan para petinggi politik. Pada saat itu ketua PKB-nya adalah Pak Matori Abdul Jalil. Sempat saya nemani selama beliau jadi ketua umum. Kemudian dilanjutkan menemani Gus Dur. Setelah itu sekarang menemani Pak Muhaimin Iskandar. Jadi saya ini sebelum jadi ketua DPR Provinsi, itu juga ketua DPR Kota Surabaya. Oh, sebelum di provinsi menjadi ketua DPR di Kota Surabaya. Iya. Tahun berapa itu, Pak? Tahun 2004-2009. Oke. Ya. Terus jadi kepala sekolahnya atau jadi gurunya tuh di tahun berapa kalau boleh tahu, Pak? 92 sampai 97. 92 sampai 97. Setelah itu kan ada reformasi, saya gabung di PKB. Ada pengalaman menarik, Pak, jadi kepala sekolah pada zamannya waktu itu? Atau Ya. mungkin pas jadi guru? Ya karena memang jurusan saya kan jurusan tarbiyah. Tarbiyah itu kalau sekarang PAI itu. Jadi memang jurusan mendidik. Sehingga ya sebuah pekerjaan kalau dicintai itu rasanya tidak ada beban dan merasa ringan. Sehingga jadi guru itu ya tidak beban sama sekali. Tidak bicara tentang harus dapat honor berapa atau apa, tapi itu karena dicintai. Sehingga mulai pagi sampai sore bahkan malam ngajar ngaji, sehingga sehari-hari itu ya urusan dengan murid. Dengan santri. Ya rasa beban dan rasanya juga hilang namanya kesel-kesel itu. Iya, karena memang mencintai pekerjaan. itu. Kalau sekarang mencintai kan ya, Pak ya? Saya berusaha untuk mencintai dengan pekerjaan yang sekarang diamanatkan kepada kami ini. Jadi mungkin tidak semua orang bisa mendapatkan tempat yang seperti saya tempati sekarang. Begitu juga waktu di Surabaya tidak semua orang bisa menempati di pucuk pimpinan di DPRD Kota Surabaya. Bahkan sekarang ini 120 orang DPRD Provinsi kemudian saya dijadikan ketua, itu juga tidak hal yang mudah dan tentu banyak tantangan, banyak cobaan, banyak hal-hal yang kadang-kadang kita masih baru saja mendapatkan tentang pengalaman itu. Oke, berarti Ya. banyak tantangannya ya, Pak ya. Betul. Berarti Pak Musyafaq Rauf sendiri ini menjadi ketua DPRD Jawa Timur ini periodenya 2024 kemarin ya? Iya. Berarti sampai 2029 besok. betul. Baik. Aslinya mana, Pak, kalau boleh tahu? Saya asli Surabaya, Oh. lahir tanggal 17 Agustus. Loh. Serius ini, Pak? Iya. Wah. 1964. Sehingga 1964. sekarang sudah usia 61 tahun. Wah, keren. 61 tahun tapi awet 6 loh ya. Baru saja merayakan ulang tahun. Iya, berarti Baik. habis Saya dirayakan oleh orang se-Indonesia. se-Indonesia. Tapi nggak kelihatan loh kalau usianya 61, Pak. Masih kayak Masa awet. iya? Iya, mungkin karena Bapak ini maksudnya Mencintai pekerjaan. mencintai pekerjaan itu Tidak ada tadi. beban. Tidak ada beban. Yakin tak ono beban. Bebannya malah akeh. Nah, memang kalau kita ini dimanapun berada, kalau kerjaan itu tidak menjadi beban, ya kita nyaman-nyaman aja, karena tidak ada tekanan dari kanan kiri. Ya, kalau kita kerja kemudian sudah ditekan kanan kiri, dia harus begini, harus begitu, ya itu yang menyebabkan Cepet tua. cepat tua. Pikiran itu nomor satu. Pikirannya itu nomor satu. Betul. Iya. Ya pengaruh fisik, ya pengaruh kesehatan juga. Kesehatan, betul. Karena kalau pikirannya numpuk ya kesehatannya
bahaya. Ya, ya, ya. Terima kasih Mbak Rara. Oke, berarti Bapak ini asli arek Surabaya Ya, ya kan? ya. Asli Surabaya. Ini kan saya mau tanya nih Pak Musyafaq, kan karena saya sendiri ini masih belum terlalu paham ya untuk apa aja sih tugas dari Ketua DPRD Jawa Timur. Ya. Terima kasih. Mungkin bisa dikasih tahu ke teman-teman di sini. Jadi kita ini kan diatur dengan Undang-Undang MD 3 sebagai DPR itu, sehingga hak dan kewajiban itu diatur di sana. Undang-Undang MD 3 ini mengamanatkan kepada anggota DPR, tidak terkecuali ketuanya, bahwa kita ini ada 3 fungsi utama. Yang pertama Mbak Rara, kita ini fungsi legislasi, yaitu kita membuat perundang-undangan yang namanya perda. Bisa itu usulan dari DPR, bisa usulan dari eksekutif terkait dengan peraturan-peraturan daerah yang nanti disahkan bersama-sama dengan eksekutif. Itu fungsi yang pertama, yaitu legislasi. Yang kedua, fungsi budgeting, yaitu punya fungsi untuk menata anggaran, budgeting. Jadi budgeting kita ini misalkan tahun ini adalah 28T, itu dipakai apa saja. Kemudian yang disalurkan untuk untuk pengeluaran wajib misalkan gaji dan sebagainya berapa. Yang dipakai untuk kepentingan pembangunan itu berapa. Kemudian yang dipakai untuk kegiatan-kegiatan yang menunjang terhadap kinerja provinsi atau kinerja gubernur dan juga DPRD, di situ dibahas. Itu fungsi budgetingnya. Yang ketiga adalah fungsi pengawasan, dalam bahasa controlling. Mengontrol. Sehingga 3 fungsi ini melekat dengan tugas DPR. Misalkan fungsi controlling itu adalah fungsi pengawasan terhadap apa yang dilakukan dengan perencanaan yang sudah jalan, kemudian ditetapkan dengan APBD, DOK itu ya. Itu nanti kita awasi. Karena sudah dianggarkan, kemudian di situ pelaksanaannya, apakah pelaksanaannya sesuai dengan perencanaan yang ada. Bila mana pelaksanaannya itu, perencanaannya itu tidak sesuai dengan yang di lapangan, di situ DPR bisa menanyakan, mengevaluasi dan sebagainya sebelum dilakukan audit oleh BPK. Oke. Jadi 3 fungsi ini yang paling utama. Yang paling melekat ya. Ya, jadi DPR bukan mengeksekutor, tetapi kita fungsi pengawasan. Sehingga kalau ada teman-teman itu kemudian berpikir bahwa DPR itu mengeksekusi, itu bukan wewenang mereka. Nah, kita harus meluruskan. Kalau sudah DPR kemudian melaksanakan bagi-bagi sembako, kemudian kalau kita hanya mengawasi terhadap kegiatan eksekutif, mereka misalkan melakukan kegiatan sosial yang ada di masyarakat, ada kegiatan yang bersifat temporer karena ada misalkan bencana alam, eksekutif DPR ngawasi, bener tak? Misalkan yang dianggarkan misalkan 1 miliar disalurkan kepada masyarakat, betul enggak 1 miliar? Nyampe apa enggak? Nyampe apa enggak? Itu yang tugas DPR. Oke, berarti memang nih guys, berarti tugas dari Bapak sendiri tuh sebanyak itu gitu kan. Ya. Nah, ini kita untuk episode kali ini Bapak, kita akan membahas tentang yang tadi Bapak sebutkan, salah satunya adalah anggaran ya. Betul. Menguatkan peran DPRD dalam mengawal anggaran rakyat untuk kesejahteraan masyarakat provinsi di Jawa Timur. Nah, ini Bapak Musyafaq tadi kan sudah menjelaskan untuk peran DPR dalam anggarannya gitu kan. Nah, ini untuk fungsi dari pengawasan DPRD sendiri itu seperti apa sih Pak?
Ya, kalau ditanya fungsi utama ya tadi itu ada 3 fungsi utama. Kemudian pada masa akhir tahun kita evaluasi bagaimana kinerja kita dalam segi pembuatan perda atau melakukan revisi perda-perda yang sudah tidak sesuai lagi, misalkan terkait dengan besaran retribusi, besaran pajak disesuaikan dengan undang-undang. Undang-undang seperti apa? Nah, nanti kita sesuaikan itu. Yang kedua terkait dengan masalah APBD, itu adalah peraturan daerah terkait dengan APBD itu adalah mutlak harus dilakukan. Minimal dalam setahun itu ada perubahan anggaran. Di tengah jalan itu pasti anggaran itu tidak sesuai rencana dari awal, itu pasti ada lah. Tiba-tiba ada gejala. Seperti kemarin itu ada kerusuhan. Tiba-tiba gedung wakil gubernur dibakar dan lain sebagainya. Itu segera kita perbaiki, tapi kan di perencanaan awal kan nggak ada. Iya. Sehingga harus kita melakukan perubahan anggaran. Itu salah satu tantangan. Salah satu tantangannya. Misalkan tiba-tiba di tempat tertentu ada bencana alam. Ya, kita kadang-kadang kan nggak bisa merencanakan. Itu tiba-tiba Allah membuat takdir di sebuah daerah, misalkan di Lumajang. Tiba-tiba ada Gempa. ya misalnya. gempa, kemudian akhirnya menjadi itu. Ya, kita harus ada perubahan anggaran. Yang kedua adalah kita merencanakan APBD murni. Jadi murni dulu, setelah itu ada perubahan tengah jalan, terus bahas murni lagi tahun berikutnya. Itu adalah fungsi DPR dalam hal anggaran. Berikutnya adalah hal pengawasan. DPR ini ada, DPR provinsi ya, ada 5 komisi. Komisi A bidang hukum, Komisi B, Komisi C, Komisi D, dan Komisi E. Nah, ini mempunyai apa? Itu Punya fungsinya mitra. masing-masing ya? Oh, Ya, punya mitra juga. mitra OPD, organisasi perangkat daerah itu masing-masing. Itu melakukan pengawasan di mitranya masing-masing. Misalkan Dinas Pendidikan, mitranya Komisi E. Kalau sampai ada anak tidak bisa sekolah di tingkat SMA karena persoalan ekonomi, maka Komisi E yang akan menganggarkan bersama dengan OPD atau Dinas Pendidikan Provinsi. Karena tingkat SMA itu tanggung jawab daripada provinsi. Sementara kalau SD, SMP itu adalah tanggung jawab kabupaten kota. Sehingga yang kita anggarkan itu adalah SMA, SMK seluruh Jawa Timur. Ya. Itu tapi tingkat SMK sama SMA. Alia sederajat. Itu adalah domainnya provinsi. Nah, kadang-kadang masyarakat itu belum bisa memahami, dianggap seluruh pendidikan mulai SD, SMP itu adalah tanggung jawab daripada provinsi. Maka perlu saya sampaikan, kalau ada persoalan-persoalan pendidikan SD, SMP itu adalah kabupaten dan kota sendiri gitu Mbak Rara. Sementara kalau SMA, kita misalkan kemarin bagi zona, itu adalah tugasnya provinsi. Pemerintah. Iya, pemerintah provinsi. Dalam hal ini gubernur beserta perangkat daerah yang itu Mbak Rara. Baik, itu adalah fungsinya ya guys. Ini kita ngobrolin tentang kejadian yang kemarin ya Bu. Ya. Kemarin itu kan banyak yang seperti Bapak katakan tadi, gedung Gerahadi dibakar dan lain sebagainya. Nah, terkait kejadian kemarin Bapak, apakah ada perubahan anggaran Pak? Ya, ini sudah diusulkan kepada DPRD, setelah dihitung kira-kira berapa nanti itu bisa mengembalikan seperti semula.
ada konsultan yang membuat perencanaan sekaligus menghitung pembiayaan. Ya paling tidak di situ kalau mengembalikan seperti gambar awal atau seperti existing yang lama itu antara 5 sampai 6 M di situ. Wow. Guys, dengerin. 5 sampai 6 M. Sangat disayangkan Aduh, tiba ya. satu hari itu ya. Iya, karena hanya satu hari. Satu hari habis 5 sampai habis. 6 M. Mending buat yang lain gitu kan daripada Kan nggak ada gunanya kemarin itu juga. Misalkan dibakar ada perubahan apa juga nggak ada, ya kan? ikut miris saya ini, Iya. Pak. Kalau Iya. bukan yang dialihkan Pak, itu Ya, alhamdulillah ada moratorium dari Presiden RI ke-8 Pak Prabowo bahwa sekarang ini seluruh anggota DPR baik RI maupun daerah di moratorium kunjungan LN. Itu juga ditetapkan di perubahan ini karena kemarin teman-teman sudah menganggarkan hampir 19 M untuk LN. Tetapi karena ada moratorium sehingga ini dihapus, dialihkan untuk kegiatan yang langsung bisa menyentuh masyarakat. Top berarti ya, Ya. keren. Ya. Ya, mending batalkan aja. Ya, dibatalkan. Dibatalkan. Ya, Baik. membatalkannya ini kan tidak bisa hanya ngomongan, tetapi Iya. harus ada dokumen. Iya. Di APBD itu namanya perubahan anggaran. APBDP namanya itu. Baik, ini kalau ngomongin soal isu yang terjadi di Jawa Timur, Bapak, ini kan terkait anggaran ya. Di Jawa Timur itu kan banyak isu-isu yang terjadi dan yang paling mendesak menurut Bapak ini terkait isu apa? Kesehatan kah, pendidikan kah, Ya, atau yang lain? memang ini kalau bicara Jawa Timur ya, problem utama itu adalah masalah pengangguran. Iya kan? Betul. Kemudian kayaknya ini juga harus ada sentuhan dari pemerintah bagaimana menghidupkan usaha-usaha kecil menengah itu bisa mereka kembali untuk bisa bersemangat lagi. Karena memang daya beli masyarakat sekarang ini agak menurun ya, dengan bukti banyaknya pasar-pasar atau mal-mal yang sekarang hampir tutup, bahkan sudah ada yang tutup. Iya, Seperti betul. JMP dan sebagainya sudah tutup semua. Iya, Ya kan? banyak online sekarang ya. Nah, apalagi sekarang banyaknya online-online yang tanpa harus sewa tempat, Iya. tanpa harus ada pegawai, itu juga akan menggerus atau menjadi pesaing utama pasar-pasar itu. Tetapi ini mau tidak mau harus kita hadapi. Karena apa? Karena dengan adanya digitalisasi perdagangan dan sebagainya, termasuk juga sekarang ini mungkin warung-warung yang dulu itu sangat tradisional kemudian harus orang sekarang sudah tinggal bel saja dari rumah Iya. sudah datang, ya kan? Betul. Ini masyarakat termasuk UMKM itu juga harus dikasih semacam kursus, semacam pendampingan, dikasih pendidikan bagaimana menghadapi dunia digitalisasi yang sekarang berkembang sangat pesat dan perubahannya itu tidak per tahun tetapi sudah per hari. Tuh, Kak Rara ya. Kalau di isu kesehatan, Pak, ini kan di Jawa Timur kan banyak yang rumah sakit itu punya masalah-masalah tentang BPJS. BPJS, kemudian ada yang viral itu, Pak, beberapa minggu yang lalu yang mereka ini antri tapi tidak didahulukan sampai akhirnya telat meninggal. Nah, seperti itu. Itu bagaimana, Pak? Ya. Ya, alhamdulillah sekarang karena rumah sakit di Jawa Timur yang dikelola oleh pemerintah daerah itu kan rumah sakit yang yang sudah mengelola rumah sakit itu sendiri. PLU ya.
itu seperti Karamjangan ya, Dr. Somo itu ya. Iya. Kemudian ada rumah sakit haji, ada rumah sakit Saiful Anwar, ada itu. Mereka ini mengelola rumah sakit itu, kemudian misalkan ada keuntungan dari pengelolaan itu tidak disetorkan, hanya dicatatkan saja ke pemerintah, tapi dipakai untuk mengembangkan rumah sakit itu sendiri. Bahkan memberikan semacam pemerataan kesehatan di puskesmas yang asalnya misalkan itu statusnya puskesmas yang golongan C ditingkatkan sehingga ada rawat inap di puskesmas yang ada. Karena kalau dari desa kemudian ke kota sakitnya itu agak parah, itu nggak cukup waktu, bisa-bisa meninggal di tengah jalan. Iya. Nah, disitulah akhirnya rumah sakit yang ada itu dia memberikan subsidi atau memberikan pendanaan kepada puskesmas yang ada di wilayah masing-masing. Nah, itu teman-teman DPR itu sangat mendukung, bahkan ada beberapa rumah sakit yang harus kita kasih tambahan APBD. Untuk pengawasannya bagaimana itu Pak? Ya. Tentang anggaran yang tadi Bapak bilang? Ya, karena itu walaupun dia itu dari pendapatan rumah sakit itu walaupun dikelola sendiri, dia tetap dilakukan pengawasan dalam pengelolaan keuangannya. Bahkan berapa sih dia laba pada saat ini. Seperti Dr. Stomo ini ya, itu hampir 1 triliun. Wih. Itunya. Labanya itu? Pendapatannya Iya. atau labanya Pak? Iya. Dua-duanya? Iya. Jadi itu kotornya itu ada 1 triliun. Tapi mereka menambah lagi untuk fasilitas, beli alat yang sudah mulai tidak efektif untuk Nah ini kiat-kiat daripada pemerintah daerah punya rumah sakit umum yang miliknya pemerintah daerah. Begitu juga kota misalkan punya rumah sakit Suwandi, punya rumah sakit Rungkut itu yang ada di wilayah timur ya, selatan. Candrarini. Candrarini. Ada lagi sekarang mau buat lagi di barat. Di sana ada rumah sakit BDH. Yep. Ya itu kan mulanya pemerintah daerah dalam rangka mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Ya kalau dulu semuanya itu lari ke daerah tengah sini. Iya. Ya, sekarang di masing-masing wilayah selatan, sudah timur, ada. barat. Nah, termasuk juga sekarang tenaga medisnya. Tenaga medisnya juga harus bisa memenuhi jumlahnya dengan kuota penduduk yang ada. Di Jawa Timur ini penduduknya 38 juta. Ini kalau 1:1000 ya, kan harus Kewalahan. Ya? sekian rumah sakit yang harus harus menampung dokter-dokter disebar ke wilayah-wilayah yang mendekati. Baik, itu tadi kan masalah kesehatan ya Bapak ya. Kesehatan. Kalau pengawasan dana anggaran terkait pendidikan bagaimana Pak? Begitu juga masalah anggaran pendidikan. Pendidikan ini kan kita ini tanggung jawabnya itu di SMA, sederajat SMK dan sebagainya. Kita punya program namanya beasiswa. Beasiswa ini diberikan kepada masyarakat yang kategori desil 1, desil 2. Jadi miskin, ya kan, sangat miskin kan itu desil 1 itu dia. Nah itu yang diutamakan dulu. Kalau desil 3, desil 4 itu dia mengarah kepada sudah mulai mulai agak kategori ke arah tidak miskin gitu ya. Itu masih sekarang desil 1 dan desil 2 saja itu hampir SMK itu hampir 39.000 siswa yang desil 1, desil 2. Nah, ini kalau satu anak siswa dikasih beasiswa 1 juta,
berarti harus 39 miliar. Ya. Itu pendidikan aja ya Pak. pendidikan saja itu belum yang lain. Belum yang lainnya. Berarti karena wilayah ini yang cukup luas dan masih banyak daerah-daerah yang agak ketertinggalan secara ekonomi, itu memang sangat besar kalau memang itu harus dicukupi semua. Tetapi kan kemampuan daerah dengan pendapatan yang diambil dari pajak dan retribusi itu masih belum bisa mencukupi kebutuhan masyarakat Jawa Timur secara 100%. Tapi kita berusaha yang prioritas. Yang prioritas itu ya seperti apa Mbak? Ya tentu ada itu tadi desil 1, desil 2. Desil 3 aja sudah sangat sedikit. Tapi desil 1 ini memang betul-betul orang miskin ya. Kemudian ini yang harus kita prioritaskan. Sekitar ada 39.000 dari jumlah. Banyak dengan, ya. Tujuannya sekolah rakyat berarti Pak ya. Nah, itu salah satu diantaranya adalah sekolah rakyat. Sekolah rakyat ini seperti apa nanti? Ada pembagian anggaran dari pusat berapa, kemudian dari daerah berapa. Sumbangan dari daerah. Ya, jadi itu yang nanti akan kita bicarakan di APBD 2026. 26 tahun depan berarti Ya. ya Pak ya. Baik, itu tadi terkait pengawasan anggaran di isu pendidikan dan kesehatan. Nah, Oke. ini kan pastinya masyarakat ini banyak yang bertanya ya Pak ya terkait anggaran. Bagaimana sih caranya DPRD sendiri ini memastikan transparansi anggaran supaya masyarakat ini pun juga akhirnya percaya gitu loh kalau benar-benar Ya, sekian miliar misalnya ternyata turunnya ya. nyata gitu loh. Ya, kita kan sudah punya program yang itu bisa diakses oleh masyarakat langsung melalui linknya provinsi. Itu kan ada itu. Oke. Nah, itu bisa buka. Sebenarnya daerah ini berapa, kemudian untuk pendidikan berapa, untuk kesehatan berapa, untuk misalkan tadi yang saya katakan bahwa untuk memberikan pelatihan tenaga kerja itu berapa. Itu bisa dibuka melalui linknya Provinsi Jawa Timur. Oh, berarti ada website Ada. resminya yang Ada. supaya masyarakat ini Ya. bisa tahu secara langsung, nggak Ya. cuman omong tok gitu kan kalau kata Ya. orang Surabaya itu. Iya, sekarang jadi sudah tidak ada lagi rahasia. Kita ini hidup ini di mana saja kita bisa dipantau, apalagi anggaran. Iya, betul. Itu Yang paling milik publik kan? kritis itu. Berarti DPR sudah belak-belakan. Udah belak-belakan, tapi kadang masyarakat ini yang nggak mau Ya. baca-baca itu Pak. Yang tadi kata Ya. Bapak ini kan ternyata ada website resminya. Ya, Nah itu kan ya. banyak yang belum tahu akhirnya apa ya, maksudnya punya pemikiran kayak oh belum transparansi nih, belum begini, belum begitu. Padahal Betul. sudah ada website resminya Ya, yang bisa diakses diakses oleh masyarakat. masyarakat. Nah, satu misal ya yang banyak terjadi komplain di ruangan kami atau di kantor kami itu banyaknya masyarakat yang belum tahu bahwa jalan itu ada jalan pusat, ada provinsi, ada jalan kabupaten. Kota atau kabupaten. Nah, yang rusak kadang-kadang jalan kabupaten, tetapi nuntutnya ke kita. Pemerintah. Nah, itu harus kita jelaskan. Dan itu masyarakat tahu bahwa kita bisa buka mana sih jalan provinsi, mana jalan kabupaten, mana jalan pusat. Oke. Jadi kalau ada kerusakan jalan di wilayah ini, oh ini jalan provinsi, boleh itu nyampaikan melalui aspirasi ke DPR di dapil itu, atau langsung melalui pemerintah daerah yang ada di situ. Camat, lurah, nanti teruskan sampai kepada gubernur gitu ya. Siap. Itu namanya nanti ada namanya apa ya? BK Desa, Bantuan Keuangan Desa. Oh, oke. Ya. Jadi desa-desa itu kan masih banyak yang jalan itu Rusak
Kita tidak bisa langsung bangun lewat itu, tetapi harus membantu kepada desa melalui bantuan keuangan kepada desa. Jadi bentuknya BK. Baik, Pak, ini saya mau tanya. Tadi kan pastinya banyak masyarakat yang belum bisa membedakan ya antara Ya. jalan provinsi, kota, atau kabupaten, dan Betul. jalan apa tadi ya? Satunya lagi. Pusat. Iya, pusat. Nah, kan banyak sekarang di googling itu kan pasti ada ya Pak Ya, ya. Tapi ada. kan orang-orang ini biasanya males buka Ya. apa namanya Google, lebih suka bukanya itu ke media sosial gitu kan. Terus ada salah satu masyarakat ini yang kadang apa ya memberikan narasi yang nggak jelas gitu, terus akhirnya ikut-ikutan. Oh ini ternyata jalannya ini. Nah di media sosial itu apakah ada edukasi dari pemerintahan atau belum ada? Sekarang siapa yang bisa mengekat medsos dan sebagainya? Karena itu kita punya program podcast ini dalam rangka untuk memberikan penjelasan dan melakukan apa semacam Sosialisasi ya, Pak, ya? sosialisasi. Apa yang disampaikan di medsos itu kadang-kadang nggak sesuai. Nah, sehingga kita sampaikan melalui program podcast ini. Dulu nggak ada di provinsi itu ada. Nah, kita melihat sekarang podcast di mana-mana, kemudian medsosnya. Kalau kita tidak melakukan semacam sosialisasi dengan seperti ini, kita akan bisa ketinggalan oleh mereka, termasuk juga kaitannya dengan memberikan edukasi kepada masyarakat. Untuk media sosial yang lainnya Pak, mungkin Instagram, yang sekarang yang lagi ramai itu kan Ya. TikTok kayak gitu. Kalau itu tugas masing-masing. Jadi masing-masing komisi itu membuat TikTok, Instagram, dan bahkan personal anggota DPR itu semua sudah punya itu. Berarti Bapak juga punya? Iyalah. Punya sosmed. Nanti saya Bisa follow ya Pak ya. dilihat, ya bisa lihat itu. Berarti di sosmednya Bapak juga sering ini ya, edukasi Ya. terkait apa yang dijalankan oleh DPRD. Betul. Tapi sejauh ini Pak, apakah ada masyarakat ini yang apa ya ibaratnya memberikan suara ke Bapak? Ada timnya sendiri mungkin dari Bapak? Ya, jadi kami kan punya pada waktu pemilu kan punya tim-tim di dapil ini daerah pemilihan. Tapi karena ketua itu bisa Jawa Timur ya. Tapi secara khusus kita melalui tim itu masukan-masukan, termasuk saya punya dapil di Surabaya itu kita tidak ada apa ya pokmas yang seperti di daerah lain. Di sini lembaga-lembaga resmi karena wali kotanya tidak mau kalau menandatangani pokmas yang dianggap apa ya kurang kredibel dan sebagainya. Akhirnya kita ya yang di sini itu yang harus kita itu ya dengan lembaga-lembaga resmi yang kita ketahui dan jelas ada keputusan Menteri Hukum dan HAM-nya, dia punya legalitas, punya itu baru. Ya, kira-kira gitu Mbak Rara. Baik, tadi kan selain pendidikan dan kesehatan nih Pak. Ya. Pastinya ekonomi masyarakat itu kan juga penting seperti UMKM, kemudian koperasi dan lain sebagainya. Ya. Nah ini langkah dari DPRD sendiri bagaimana? Untuk perubahan ini melihat situasi ekonomi dan sebagainya, UMKM itu hampir layamutu walayahya karena nggak ada permodalan. Bersaing dengan barang-barang asing yang masuk ke Indonesia kadang-kadang lebih murah sekali. Iya, betul Pak. Sehingga akhirnya UMKM ini sangat berat. Nah, di situ kebijakan di perubahan APD ini kita memberikan hutangan atau peminjaman kepada bank UMKM yang nanti akan disalurkan kepada masyarakat, bunganya sangat kecil yaitu 3%. Oke. Kalau bank umum kan sampai 11 ya dan sebagainya. Ini kita kasih hanya 3% saja. Ini dalam rangka untuk memberikan reward kepada UKM yang masih semangat untuk bisa mengembangkan ini dengan
dilakukan semacam yaitu pelatihan-pelatihan bagaimana jual dengan sistem online, bagaimana cara kalau kita ekspor itu, bagaimana kalau kita itu kerjasama dengan pihak-pihak yang ada di luar negeri misalkan. Itu UMKM ini kita latih melalui Disnaker. Kita kasih anggaran, Disnaker itu agak besar supaya ya misalkan packagingnya. Iya. Kan kita Kurang ini menarik ya, gitu kan iya. biasanya. Ya, anak Indonesia kalau belum di packaging yang bagus kan dulu ya Pak Ismuni. Iya. Anak ini Semua ya itu- apalagi ada packagingnya. Iya. Sudah Iya. jalan Pak? Hah? Sejauh ini sudah jalan? Jalan. Jadi packaging itu penting sekali. Sampai bisa membedakan. Kita jual makanan ya, walaupun rasanya sama. Iya. Kalau Tapi packagingnya, packagingnya Pak. itu gak menarik, regane ya murah. Mas. Iya betul. Iya kan? Betul. Ya itu packaging itu sekarang ada pelatihannya, ada pendampingannya sehingga akhirnya bisa ditampakkan di pasar, itu menarik. Saya punya teman itu dia dulu kerja di packagingnya sardeng. Sardeng itu ikan yang di kaleng iya, itu. Iya. Itu sekarang dulu dia jadi pegawai. Sekarang udah punya pabrik 3 di Banyuwangi itu. Dan ekspor semua ke luar negeri, bahkan tidak ke Amerika tetapi Eropa, Arab, Saudi dan sebagainya. Itu luar biasa. Yang asalnya kalau dijual di sini itu dengan packaging yang lama itu cuma 12.000. Di sana bisa 50.000. Coba berkali-kali. Gara-gara packaging saja. Padahal rasanya ya sebenarnya sama Ya, sama sarden yang lainnya Iya. gitu kan. Iya itu. Nah, terus itu kan biasanya yang mengikuti pelatihan, tapi kan pastinya banyak banget pelaku UMKM yang ada di pelosok itu yang masih belum paham tentang packaging dan lain sebagainya itu. Ya, oke. Bagaimana, Pak? Ya itu justru dinas perdagangan, perindustrian, termasuk teman-teman yang ada di kabupaten kota itu yang mendata, kemudian nanti data yang didapatkan itu UKM-UKM yang masih tradisional itu dilatih oleh provinsi, dibiayai oleh provinsi. Tapi database-nya tentang siapa itu dari yang tahu persis kabupaten kota. Karena apa? Dia ada RT-nya yang tahu persis bahwa di sini produk ini misalkan ya. Iya. Dia ada RW-nya. Nah, sampai camat, lurah, sampai camat, sampai kabupaten. Nah, provinsi ini minta data dari kabupaten. Ini data saya. Monggo. Misalkan dari Kabupaten Kediri, terutama Malang, itu kan banyak sekali UMKM. Itu bisa setor nama, by name, by address, kita data, kemudian mereka UMKM apa, dilakukanlah pelatihan atau ada semacam pendampingan, bahkan Dinas Tenaga Kerja yang ada di provinsi ini sekarang kita kasih anggaran agak besar untuk melakukan ini, pendidikan. Ya. Baik, ini terakhir nih Pak. Ya. Tadi kita udah membahas isu tentang kesehatan, pendidikan, kemudian UMKM dan lain sebagainya ya, tentang anggaran terutama ya. Nah, harapannya Pak, harapannya nih, mungkin kalau boleh ditarik ke depan, apa sih harapan dari Pak Ketua DPRD Jawa Timur sendiri ini terhadap pengelolaan anggaran yang ada di Jawa Timur? Ya, kami berharap kepada Bu Gubernur dan juga seluruh OPD-OPD yang ada. Mari kita sebagai pemimpin yang diamanati oleh masyarakat di eksekutif maupun legislatif, kita harus bekerja dengan hati, bekerja dengan ketulusan, bekerja memang betul-betul berangkat dari amanah yang diberikan ini bukan untuk
memperkaya diri, tetapi adalah menjadi pelayan. Ya, yaitu Sayyidul Ayyam Khodimuha. Pemimpin masyarakat itu adalah sebenarnya adalah dia ini pembantunya. Karena kita termasuk yang mewakili mereka ini yang kita wakili. Wakil itu kan harus sesuai dengan Apa yang mau oleh yang diwakili kan. dikarep sama orang-orang Ya. gitu kan. Ya. Jadi apa ya, semacam kita kalau punya hati, berarti kita ini harus kerja dengan sungguh-sungguh sesuai dengan tupoksi masing-masing dan berperan pada posisinya masing-masing. Ya, di situ kemudian akan bisa sambung naluri ini dengan masyarakat. Wah, keren. Ya. Luar biasa. Ya. Pak Musyafaq Rauf Ya. adalah ketua yang sangat-sangat jujur pastinya ya Pak ya. Ya. Nomor 1 jujur, kemudian Ya. tadi dengan hati yang ikhlas gitu kan, mencintai pekerjaan. Ya. Baik, terima kasih Bapak Terima kasih. Ketua DPRD Jawa Timur yang Ya, Mbak Rara. hari ini kita sudah berbincang terkait anggaran supaya masyarakat di sini juga banyak yang tahu. Jangan lupa diklik websitenya ya. Nanti kita tulis di bawah sini, oke? Mohon maaf tadi ada hadis yang agak keliru saja. Sayyidul qaumi khodimuhum. Pemimpinnya kaum itu adalah dia ini pembantunya, kan gitu ya? Iya. Wah, Membantu. Jadi bukan kita kalau jadi pemimpin kemudian kita itu jadi raja ya sih minta dilayani. iya. Tapi kalau kita jadi pemimpin, kita menjadi pembantu, maka kita harus melayani. Terima Melayani. Wah, keren banget. Pak Ketua DPRD Jawa Timur. Terima kasih Ya, Bapak. sama-sama. Mudah-mudahan apa yang Masih. disampaikan Ya. di podcast Kios Koran hari ini Ya. bisa tersampaikan ke masyarakat, bisa dipahami oleh masyarakat. Sekali lagi terima kasih sudah mampir ke podcast Kios Koran. Ditunggu lagi Pak kedatangannya. Insya Allah, Insya Allah. kalau kita kasih sehat, Amin. umur panjang, Amin. kita ketemu lagi di Baik. podcast koran ini ya. Terima kasih. Kalau begitu, iya, ketemu lagi di podcast Kios Koran episode selanjutnya.